Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai investasi untuk reksadana ya. Jadi khususnya untuk reksadana yang berhubungan dengan indeks saham ya. Itu yang saya bahas ya. Jadi kenapa saya membahas mengenai investasi di reksadana indeks saham? Jadi ada beberapa faktor ya yang mungkin menjadi bahan pertimbangan. Salah satunya mungkin adalah diversifikasi ya. Jadi mungkin Anda sudah punya investasi dalam bentuk tabungan, kemudian obligasi, baik itu surat negara maupun obligasi swasta. Kemudian mungkin ada juga investasi di reksadana, baik itu pasar uang ataupun dalam bentuk obligasi atau dalam bentuk saham ya. Tapi kali ini yang saya bahas adalah yang berhubungan dengan indeks saham ya. Jadi mungkin ada yang pernah mendengar ya sebelumnya ya, kalau kita investasi di misalnya ya indeks luar negeri ya, untuk SP 500 ya, itu katanya kalau kita pakai dollar cost averaging ya, kita mendapatkan profitnya yang lumayan gitu ya dalam jangka waktu menengah dan jangka panjang ya seperti itu ya. Dan saya di sini fokusnya untuk yang di Indonesia ya, reksadana indeks saham ya. Jadi saya akan sharekan screen-nya. Jadi apa itu reksadana indeks? Jadi reksadana itu adalah suatu wadah ya, yaitu di mana uang masyarakat dikumpulkan oleh suatu perusahaan manajemen investasi ya, dan dana tersebut dikelola ke spesifik instrumen investasi ya. Jadi bisa pasar uang dalam bentuk obligasi jangka pendek atau deposito ya. Kemudian dalam bentuk saham, jadi dia diinvestnya di saham. Kemudian turunan dari reksadana indeks reksadana saham itu adalah reksadana indeks saham ya seperti itu ya. Sebentar saya sharekan screen-nya. Jadi yang saya bahas di sini ini saya menggunakan Bareksa ya. Jadi saya search indeks ya. Jadi bareksa.com, kemudian kita search tersedia di Bareksa. Eh, di sini saya nggak promosi apetnya ya, penyedia manajer penyedia reksadananya Bareksa ya, enggak ya. Saya di sini fokusnya ke pembahasan indeks sahamnya. Jadi kalau kita pilih jenis reksadana yang indeks saham ya, indeks dan ETF ya. Dan di sini ada listnya. Kemudian kalau kita pilih saham yang mana, maksud saya pilih reksadana yang mana, karena ini banyak banget ya listnya ya. Jadi kita urutkan berdasarkan AUM, account under management. Jadi berapa jumlah uang yang dikelola ya. Biasanya itu salah satu acuannya. Jadi di sini kalau kita urutkan yang paling tinggi pertama adalah BNI AM Index ya. IDX30. Jadi itu yang kita bahas adalah IDX30 kali ini. Kalau Anda mau yang di indeks lainnya, misalnya Sri Kehati atau MSCI Indonesia atau Alki 45, Anda bisa pilih yang lainnya. Tapi di sini saya fokusnya salah satunya untuk IDX30 ya, yang paling besar AUM-nya. Jadi kenapa kita harus investasi juga di reksadana untuk yang indeks saham ya? Karena yang pertama adalah biasanya investasinya itu dia minim ya. Jadi mulai 10.000 kita bisa investasi, dan kita itu berdasarkan fluktuasi dari indeksnya, kita juga istilahnya enjoy uh, profitnya ya. Kalau indeks tertentu itu dia marketnya lagi bullish, dia lagi tinggi ya, di investasi kita itu profitnya juga naik ya seperti itu ya. Tapi kita nggak perlu membeli semua saham, karena kalau kita bicara mengenai menabung saham ya, eh, ini saya bicaranya mengenai indeks saham, jadi itu kita nggak harus dalam jumlah besar. Ya minim ini untuk indeks 30 hanya 10.000 aja kita bisa menabung ya. Eh, dan itu dia akan mengikuti pergerakan dari indeks 30 ya, yang ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia ya, membernya ya. Nanti kita bahas mengenai membernya. Kalau kita lihat di sini, ini untuk indeks 30 ya. Jadi returnnya itu 1 bulan terakhir dia luar biasa ya, 4,25% ya. Year to date-nya memang jelek ya, 3,07%. Kalau 1 tahun memang minus 10,27% ya. Nah, kalau 3 tahun dia lumayan ya, 31%. Nah, memang kalau kita bicara mengenai investasi itu di saham itu naik turun ya, karena resikonya lumayan tinggi. Tapi kalau kita bicara mengenai indeks itu biasanya karena indeks 30 itu direview setiap saat oleh Bursa Efek Indonesia ya, dan dia itu kecenderungannya risikonya istilahnya itu manageable ya seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, walaupun 1 tahun terakhir itu minus 10%, nanti saya lihat kan lumayan menarik ya kalau mau mulai istilahnya dalam tanda petik menabung reksadana di indeks saham ya terutama ya. Nah, kenapa kok nggak di reksadana saham, Mas Sunar? Ya bisa aja sih kalau Anda mau pilih reksadana saham ya.
Tapi di sini saya fokusnya ke indeksnya karena mungkin jarang ada yang bahas ya. Jadi Anda bisa pakai indeks LQ45 ya seperti ini ya. Nggak harus indeks tertinggi ya. LQ45 ini kalau kita lihat performanya ya, year to date-nya 2,69%, ini dari reksadana indeks Arvis ya. Nah, kalau indeks tertinggi kan tadi year to date-nya 3,07% ya, satu bulannya 4,25%. Jadi kalau kita lihat di sini, year to date-nya indeks tertinggi lebih tinggi, tapi kalau satu bulan terakhir LQ45 lebih tinggi ya. Ya, kenapa saya fokusnya ke indeks tertinggi? Karena dia AUM-nya paling besar ya, yang di BNI AM ya seperti itu ya. Nah, apa sih itu indeks 30 ya? Indeks 30 ya. Jadi dia itu diambil turunannya dari LQ45 ya. Jadi dia diambil 30 saham yang eh, capital marketnya lumayan besar, kemudian likuiditasnya besar dan juga fundamentalnya bagus ya. Itu menurut definisi dari Bursa Efek Indonesia. Karena fundamental itu sebenarnya juga subjektif ya. Ada yang bilang, Pak, perusahaan ini fundamentalnya jelek. Terus ada yang bilang perusahaan ini bagus, tapi ini berdasarkan analis yang di bursa ya, seperti itu ya. Yang saya percaya sudah pengalaman ya, seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, nah ini saya ambil dari datanya dari index.co.id, fun fact sheet-nya ya, seperti itu. Maksud saya indeks fact sheet-nya ya. Ya, untuk bulan Maret di sini kalau kita perhatikan, memang return-nya di sini yang biru ini ya, sedikit lebih tinggi daripada LQ45 ya. Tapi dia masih di bawahnya JCI ya, atau composite ya, IHSG ya, seperti itu ya. Nah, kita lihat di sini untuk performanya, ini ada perbandingannya 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Kalau tadi itu performance reksadananya ya, yang sebelumnya yang di sini ya. Jadi jangan bingung, ini performance reksadananya. Kurang lebih hampir sama ya, karena mengikuti juga ya. Jadi ini kalau kita lihat memang 1 bulan terakhir dia turun, dan kalau kita lihat di sini 1 tahun terakhir dia turunnya minus 10,59% ya. Jadi Pak Sunar, kenapa kok minus itu dibahas ya seperti itu ya. Nah, biasanya kalau kita bicara mengenai investasi ya, apalagi saham yang fundamental bagus, kalau misalnya lagi turun ya mungkin ya ada kesempatan untuk buy ya seperti itu ya. Tapi kita lihat di sini apakah nanti ada kesempatan untuk buy. Nah, kalau dalam 3 tahun terakhir return-nya masih lumayan bagus ya, 27,49%. Ini kurang lebih lowest-nya dengan highest-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini performance-nya sejak base itu dia masih lumayan lah ya, di atasnya 50% antara lowest dan highest-nya ya seperti itu ya. Jadi ini lumayan menarik sih kalau saya bilang ya. Nanti saya lihatkan untuk grafiknya. Di sini untuk grafiknya saya menggunakan trading view ya, index 30 ya. Nah, ini saya analisanya berdasarkan dari drawdown-nya ya, seperti itu ya. Nah, ini kalau saya gambarkan drawdown sebelumnya 22%, kemudian dia berhasil rebound, ini 44% lebih ya, ini pada saat COVID pandemi. Nah, yang paling menarik di sini adalah apakah suatu investasi itu bagus atau tidaknya ketika memang bad times ya, seperti panik pandemi seperti ini ya. Nah, kita lihat kalau dia recover, dia bisa recover nggak ke titik semulanya atau bahkan lebih tinggi ya. Dan buktinya di sini tahun 2022 ya, 2 tahun kemudian dia berhasil recover ya, seperti itu ya. Dan sekarang posisinya memang di tengah-tengah ya, seperti itu ya. Nah, kira-kira waktu kapan Pak Sunar kalau kita mau masuk atau mulai invest di reksadana indeks, kalau mau coba-coba, sebenarnya saat yang tepat untuk investasi ya, menurut pakar investasi adalah sekarang ya, seperti itu ya. Karena kalau kita tunda seperti itu ya, kadang-kadang memang, oh Pak Sunar saya maunya di harga bawah aja ya, seperti itu ya. Nanti kalau dia turun lagi ya, ya kadang-kadang kita pertanyakan kalau misalnya dia turunnya sampai dalam banget, itu ada apa ya, seperti itu ya. Kalau misal memang sentimennya masih parah banget ya, kita jangan masuk dulu. Jadi seperti Peter Lynch itu dia mengatakan kalau kita investasi ya, jangan pada saat yang masa yang paling buruk banget terus kita masuk, enggak. Ketika dari masa yang buruk kemudian sudah mulai membaik, kita barusan masuk investasi. Itu saran dari Peter Lynch ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini sebenarnya investasi cukup menarik karena kenapa saya garis biru di sini, ungu di sini 467 ya. Ketika dia pada waktu pandemi dia turun dalam, dia koreksi, kemudian dia rebound. Nah, di sini ada sekitar resistennya ya, sekitar 497. Kemudian dia pullback. Jadi indeks tertinggi ini kalau kita bicara mengenai indeksnya, selama dia masih bertahan di atas yang 467, itu masih cukup menarik ya. Kalau kita mau investasi masuk atau yang sudah punya, kira-kira hold atau tidak Pak Sunar ya. Kalau dia masih di atas 467 untuk indeks tertingginya, itu masih cukup menarik ya. Karena ini potensialnya kalau kita ukur kenaikannya masih sekitar 2 digit ya kalau dia bisa naik di sini ya.
sekitar ini di sekitar area 580-an ya seperti itu ya. Dan harga terakhir ini di sini penutupannya dia di harga 494,08 ya seperti itu ya. Jadi masih ada kesempatan untuk buy. Dan strateginya di sini kalau kita lihat sebenarnya macam-macam ya. Bisa pakai stokastik ya. Ketika dia stokastiknya di area jenuh jual, kemudian dia mulai rebound mantul ke atas, kita barusan buy, atau kita pakai sistem DCA ya. Jadi dollar cost averaging setiap tanggal berapa kita mau masuk atau invest berapa jumlahnya ya seperti itu. Nah, yang menarik dari indeks 30 ini keuntungannya adalah kita dengan hanya 10.000 mulainya ya, kita bisa membeli semua saham yang di daftarnya ya. Di daftarnya apa aja? Ini kalau kita lihat di sini yang terbesar ya. Ini mulai dari BBCA, kemudian turun sampai UNDR ya. Jadi semuanya masuk di sini, dan bobotnya di sini 10 saham ini 78,1% ya dari indeks 30 ya. Jadi kalau kita bicara mengenai 10.000, kalau mau beli BBCA aja nggak cukup ya, karena minim kan di pasar reguler harus beli 1 lot 100 lembar ya. Jadi nggak cukup ya. Jadi kalau 10.000 itu bisa beli semuanya ya mengikuti kenaikannya ya. Kalau dia bullish nanti ya 1-2 tahun kemudian saya yakin Indonesia itu masih cukup bagus ya seperti itu ya. Jadi boleh mulai dollar cost averaging ya seperti itu ya. Kalau di saham memang saya sering menyebutkan jangan average down ya, karena kalau kita average down di saham ya, itu kalau downtrendnya masih kuat ya, dia memang average-nya itu turun, tapi kan loss-nya kita secara rupiah naik. Nah, kalau di indeks ini saya sudah sebutkan tadi grafiknya, selama dia masih di atasnya 467 ya kurang lebih ya, 467 sampai 465 lah ya maksimumnya. Dia di atasnya itu masih cukup menarik ya, jadi masih boleh nyicil ya. Ini memang MA20-nya mengarah ke bawah, maaf, ini MA200 ya hitam ya. MA200-nya mengarah ke bawah, dan ini MA20-nya lumayan melandai, dan dia juga mulai mengarah ke atas, ini juga mulai naik ya, seperti itu ya. Jadi kesempatannya masih lumayan ya, 1-2 tahun ke depan ya, mudah-mudahan dua digit dikasih ya 20% minimal ya, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau beli reksadana indeks itu bisa di upload seperti Bareksa atau Bibit ya, seperti itu ya. Jadi Anda nggak perlu, intinya Anda nggak perlu beli semua sahamnya di sini ya, Anda hanya perlu beli 1 unit aja, dan hitungnya itu dia bukan per unit ya, minimal 10.000 ya seperti itu. Nanti bisa 0, berapa unit ya seperti itu ya dapatnya. Tapi di sini bisa nyicil istilahnya itu ya. Dan di sini kenapa kok saya pilih indeks ini lumayan kuat ya, karena 47,3% dia didukung oleh sektor finance ya seperti itu ya. Mungkin ada yang protes, oh Pak Sunar, indeks 30 itu kalau dibilang fundamentalnya bagus, itu ada Gojek Tokopedia di situ loh. Itu kan emiten yang rugi banget ya, minus ya. Kenapa kok di bursa dia dikatakan fundamentalnya bagus? Ya kita sih nggak tahu ya. Kalau kita kan orang awam ya, istilahnya bukan pakar investasi ya. Jadi yang penting di sini dia porsinya nggak terlalu besar sih, hanya 4,79% ya. Daripada kalau kita invest langsung di saham Goto, ARB nanti kita bingung ya seperti itu ya. Lebih baik mungkin di indeks 30 ini salah satu alternatifnya ya. Jadi mungkin dalam ke depan ini saya akan mulai coba investasi nyicil di indeks 30 ya. Menurut saya sih lumayan menarik. Jadi bagi yang investor itu yang di saham itu seringkali rugi ya, mungkin ini kesempatan untuk mencoba lah seperti itu ya. Karena mungkin Anda investasi sendiri di suatu saham atau beberapa saham, Anda beli, kemudian nggak lama lagi saham itu turun dalam dan akhirnya nyangkut, Anda bingung mau jual atau enggak gitu ya. Kalau di reksadana indeks saham itu dia mengikuti indeksnya, nah, seperti itu ya. Anda bisa juga beli reksadana saham yang lainnya yang bukan indeks, tapi di sini menurut saya sih kalau indeks 30 itu lumayan menarik ya seperti itu ya. Bukan berarti yang lainnya nggak menarik ya, seperti itu ya. Mungkin jarang yang dilirik ya. Jadi di slide sebelumnya itu ada beberapa manajer investasi yang di listingnya di ini ya, fact sheet-nya di bursa. Nah di sini untuk yang BNI AM Index ini termasuk ya. Jadi dia legal resmi ya. Nama manajer investasinya PT BNI Asset Management ya, begitu ya. Dan ini beberapa saham memang banyak ya listingnya. Jadi terserah Anda mau pilih yang mana, cukup menarik ya. Kurang lebih sih cukup ya pembahasan saya ya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like,
Kemudian nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Kemudian untuk yang merayakan Hari Raya Idul Fitri ya, Sabtu ini ya, saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri ya. Jadi kurang lebih sekian, terima kasih, tetap semangat.